Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Mutakira, NIM 21056AF, kelas reguler B21, asal kampus Akademi Farmasi Yamasi Makassar. Nama dosen Maulana Zulkarnain Imansyah S.Farm and Biomed. Tugas anatomi fisiologi manusia. Judul materi yang akan saya bawakan yaitu sistem saraf. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Pembahasan pertama yaitu sistem saraf. Yang kedua, fungsi sistem saraf. Yang ketiga, bagian-bagian sel saraf. Yang keempat, klasifikasi sel saraf. Yang kelima, saraf otonom. Yang keenam, impuls saraf. Selanjutnya, pembahasan pertama yaitu sistem saraf. Sistem saraf merupakan salah satu sistem koordinasi yang bertugas untuk menyampaikan rangsangan dari reseptor untuk dideteksi dan direspon oleh tubuh untuk dapat menanggapi suatu rangsangan. Ada 3 komponen yang harus dimiliki oleh sistem saraf, di antaranya yaitu reseptor, konduktor, dan ektor. Selanjutnya, pembahasan kedua, yaitu fungsi sistem saraf. Yang pertama, mendeteksi baik lingkungan internal dan perubahan lingkungan eksternal tubuh. Yang kedua, konduksi informasi. Yang ketiga, integrasi informasi. Yang keempat, menanggapi rangsangan. Yang kelima, indera khusus. Selanjutnya, pembahasan ketiga, yaitu bagian-bagian sel saraf. Bisa kita lihat di sini. Di gambarnya terdapat dendrit, badan sel, nukleus, neurit atau akson, selubung mielin, nodus, ranvir, sel squam, dan sinopsis. Selanjutnya kita masuk ke penjelasan mengenai bagian-bagian sel saraf. Yang pertama, badan sel merupakan bagian yang paling besar dari sel saraf. Badan sel berfungsi untuk menerima rangsangan dari dendrit dan meneruskannya ke akson. Yang kedua, dendrit merupakan serabut sel saraf yang pendek dan bercabang. Dendrit berfungsi untuk menerima dan mengantarkan rangsangan ke badan sel. Yang ketiga, akson. Akson disebut juga dengan neurit, yang merupakan serabut sel saraf yang panjang, yang merupakan perjuluran dari sitoplasma badan sel. Yang keempat, sinapsis adalah pertemuan antara ujung neurit atau akson di sel saraf satu dan ujung dendrit di sel saraf lainnya. Masuk pembahasan keempat, yaitu klasifikasi sel saraf. Klasifikasi sel saraf terbagi menjadi 2. Yang pertama berdasarkan fungsi, yang kedua berdasarkan struktur. Yang berdasarkan fungsi terbagi menjadi 3. Yang ke-1, neuron sensorik atau aferen. Yang kedua, neuron motorik. Yang ketiga, neuron interneuron. Selanjutnya berdasarkan struktur terbagi menjadi 3. Ke-1, neuron multipolar. Yang kedua, neuron bipolar. Yang ketiga, neuron unipolar atau pseudo-unipolar. Selanjutnya kita masuk ke penjelasan tentang yang berdasarkan fungsi. Yang pertama, neuron sensorik atau aferen. Sel saraf sensorik adalah sel saraf yang mempunyai fungsi menerima rangsang yang datang kepada tubuh atau panca indera, dirubah menjadi impuls atau rangsangan saraf dan meneruskannya ke otak. Yang kedua, neuron. Sistem neuron motorik adalah sel saraf yang mempunyai fungsi untuk membawa impuls saraf dari pusat saraf otak dan sumsum tulang belakang menuju otot. Yang ketiga, neuron interneuron. Sistem neuron interneuron banyak ditemukan di otak dan sumsum tulang belakang. Neuron ini menghubungkan neuron sensorik dan neuron motorik atau menyampaikan informasi ke seluruh interneuron lain. Selanjutnya, kita masuk ke penjelasan berdasarkan struktur. Yang pertama, neuron multipolar. Neuron multipolar yaitu sel saraf yang memiliki badan sel dengan juluran dendrit dan 1 juluran akson. Yang kedua, neuron bipolar.
yaitu sel saraf yang badan selnya memiliki dua juluran dendrit dan akson. Yang ketiga, neuron unipolar. Neuron unipolar yaitu sel saraf yang hanya memiliki satu juluran badan sel yang bercabang menjadi dendrit dan akson. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan kelima, yaitu saraf otonom. Sistem saraf tak sadar disebut juga saraf otonom, adalah sistem saraf yang bekerja tanpa diperintah oleh sistem saraf pusat dan terletak khusus pada sumsum tulang belakang. Berdasarkan sifat kerjanya, sistem saraf otonom dibedakan menjadi dua, yaitu saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan ke-6 mengenai impuls saraf. Polarisasi adalah keadaan di mana saraf sedang istirahat atau keadaan di mana saraf tidak sedang menjalankan rangsang. Pada keadaan ini, muatan yang lebih negatif berada di sisi dalam membran, sedangkan muatan yang lebih positif berada di sisi luar membran. Selanjutnya, depolarisasi. Depolarisasi adalah keadaan di mana saraf sedang menjalankan rangsang. Pada keadaan ini, muatan yang lebih negatif berada di sisi luar membran, sedangkan muatan yang lebih positif berada di sisi dalam membran. Selanjutnya, repolarisasi. Repolarisasi disebut juga sebagai periode penyembuhan setelah saraf mengalami depolarisasi. Repolarisasi merupakan tahapan yang paling penting bagi sel. Di antara depolarisasi dan repolarisasi terdapat satu periode yang disebut sebagai periode refraktor, yaitu periode waktu tertentu saat sel saraf tidak dapat menanggapi rangsang yang diberikan untuk kedua kalinya. Itulah tadi yang dapat saya jelaskan tentang sistem saraf. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.